Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Zuesti Eka Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan konsep dasar pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum kami masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama ada saya sendiri, Ahmad Jidan Asidiki dengan NIM belakang 62. Perkenalkan, nama saya Aini Fatwahda dengan NIM akhir 15. Saya Aliam Bernafi dengan NIM akhir 139. Kita masuk kepada submateri yang pertama, yaitu ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Jadi, setiap potensi atas terjadinya kejadian buruk disebut dengan ancaman. Lalu, potensi kerugian dari ancaman tersebut disebut dengan dampak. Kemudian, probabilitas terjadinya ancaman tersebut disebut dengan kemungkinan atau risiko ancaman. Kemudian menurut buku Accounting Information System oleh Romney and Sternberg, disebutkan bahwa lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan besar dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Kegagalan tersebut disebabkan oleh, yang pertama, informasi tersedia untuk hampir semua pekerja. Contohnya seperti perusahaan Chevron yang memiliki sekitar 35.000 PC dan masing-masing PC memiliki akses terhadap informasi perusahaan. Jadi kita bisa bayangkan betapa rentannya informasi perusahaan Chevron ini karena yang dapat mengakses sangatlah banyak. Kemudian yang kedua yaitu informasi yang didistribusikan pada jaringan komputer sulit untuk dikontrol. Melihat kasus dari perusahaan Chevron tadi, pendistribusian akan sulit dikontrol karena didistribusikan kepada banyak sistem dan kepada banyak PC. Kemudian keterbukaan akses informasi bagi pelanggan dan pemasok. Contohnya perusahaan Walmart mengizinkan vendor untuk mengakses basis data mereka. Dapat dibayangkan ketika vendor yang telah diberikan izin untuk mengakses basis data mereka ternyata membuat aliansi dengan pesaing perusahaan Walmart. Kemudian ancaman terhadap sistem informasi akuntansi dapat disebabkan oleh yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, ataupun perang. Kemudian yang kedua, kesalahan pada software dan gagal fungsi peralatan seperti kegagalan hardware, masalah pada software, ataupun kegagalan sistem operasi. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan karena kecerobohan, kehilangan atau salah meletakkan, ataupun sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu yang keempat, tindakan yang disengaja, seperti peretasan ataupun sabotase. Kemudian alasan mengapa perusahaan belum melakukan perlindungan data. Yang pertama, yaitu perusahaan menganggap bahwa hilangnya informasi penting tidak mungkin terjadi. Jadi perusahaan ini terlihat seperti meremehkan gitu ya, bahwa mereka tidak akan mungkin kehilangan informasi penting mereka. Padahal hal tersebut sangat mungkin terjadi bagi setiap perusahaan. Lalu kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kurang paham dengan perlindungan data perusahaan. Jadi karena sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut masih belum paham dengan perlindungan data perusahaan, maka perusahaan belum bisa melakukan perlindungan atas data perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya dan waktu yang harus dibayar. Karena perlindungan data tentu memakan biaya dan juga waktu, maka terdapat beberapa perusahaan yang memilih untuk tidak melakukan perlindungan data. Lalu yang keempat, perusahaan tidak menganggap bahwa informasi merupakan sumber daya yang strategis. Padahal informasi merupakan hal yang sangat penting. Misalnya satu perusahaan tidak melindungi transmisi data,
Kemudian seorang pesaing menyadap saluran teleponnya dan memperoleh informasi terkait dengan desain produk baru yang akan diluncurkan. Tentu itu akan sangat merugikan bagi perusahaan tersebut karena sudah diketahui desain produk barunya oleh pesaingnya. Baik, untuk submateri selanjutnya, itu ada konsep dasar SIA dalam bisnis. Jadi, ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi serta mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sistem ini sangat penting dalam menunjang pengambilan keputusan dan pengendalian internal di suatu perusahaan. Nah, kalau dalam konteks pengendalian internal, konsep-konsep dasar struktur pengendalian ini terdiri diantaranya yang pertama itu ada kepastian yang wajar, kedua ada tanggung jawab manajemen, ketiga ada metode pengolahan data, dan keempat itu ada keterbatasan yang melekat atau intern. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada kepastian yang wajar. Jadi, suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak, di mana bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Yang kedua, itu ada tanggung jawab manajemen. Nah, konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen dan bukan auditorlah yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, yaitu ada metode pengolahan data. Jadi terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem elektronik data processing atau EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan yang melekat atau intern. Jadi ini merupakan keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian atas kecerobohan atau kecurangan seseorang. Nah, maka kepercayaan tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada beberapa tingkat resiko pengendalian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Nah, submateri yang akan saya bawa ini adalah elemen-elemen pengendalian. Di sini itu, elemen-elemen pengendalian atau yang disebut dengan komponen pengendalian ini terdapat 5 komponen. Nah, sebelum masuk ke 5 komponen tersebut, Committee of Sponsoring and Organization atau COSO memperkenalkan bahwa 5 komponen pengendalian internal ini meliputi yang pertama itu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua itu ada penilaian resiko atau risk assessment. Yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ini ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang terakhir yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Oke, mari kita bahas satu persatu dari elemen-elemen pengendalian ini atau dari 5 komponen ini. Oke, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, apa sih yang dibahas di lingkungan pengendalian atau control environment sendiri ini? Nah, di sini itu lingkungan pengendalian itu merupakan dasar atau fondasi dari seluruh komponen internal dalam sebuah perusahaan atau suatu perusahaan. Nah, fondasi utamanya ini apa sih dalam control environment ini? Nah, fondasi utamanya itu adalah orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini itu termasuk sikap mereka, cara mereka bekerja di perusahaan, dan lingkungan tempat mereka beroperasi itu seperti apa. Nah, ini adalah maksud dari si lingkungan pengendalian. Oke, kita masuk ke elemen pengendalian yang kedua, yaitu penilaian resiko atau risk assessment. Nah, di sini itu penilaian resiko itu maksudnya adalah kayak organisasi atau sebuah perusahaan ini harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risikonya. Nah, mengelola risiko ini adalah sebuah proses. Jadi mengelola risiko ini adalah proses yang kompleks. Jadi manajemen ini harus mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan eksternalnya dan dalam bisnisnya yang mungkin menjadi hambatan dalam mencapai sebuah tujuannya gitu. Nah, yang ketiga ini ada aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, kebijakannya itu apa sih di aktivitas pengendalian ini? Nah, jadi kebijakan dan prosedur dari pengendalian ini membantu kita memastikan sebagai
orang perusahaan ini memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen ini digunakan itu untuk mengatasi risiko dan guna mencapai sebuah tujuan perusahaan dilakukannya itu secara efektif gitu. Dan kegiatan pengendalian ini dilakukan di semua tingkat dan pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan teknologinya gitu. Oke, lanjut ke elemen pengendalian yang keempat, itu adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Nah, apa sih yang dibahas di informasi dan komunikasi? Nah, di sini itu sistem informasi dan komunikasi itu menangkap dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi di perusahaan tersebut. Nah, komunikasi itu harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Gunanya apa sih? Untuk menyediakan informasi yang diperlukan dan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian internal sehari-hari. Nah, semua karyawan ini harus memahami tanggung jawab mereka masing-masing gitu, guna pencapaian tujuan. Nah, oke, yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Di sini itu seluruh proses harus dipantau dan dimodifikasi. Nah, dimodifikasinya ini itu jika diperlukan saja gitu. Nah, sehingga sistemnya dapat berubah dan sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi sistemnya. Nah, habis itu di pemantauan ini adanya evaluasi. Apa sih fungsinya dari evaluasi di sini itu? Evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah setiap komponen pengendalian internal ada dan berfungsi gitu. Jadi kayak dipastikan komponen pengendalian mana nih yang masih berfungsi dan mana yang sudah tidak berfungsi lagi gitu. Nah, kekurangan di komunikasi secara tepat waktu. Nah, jadi di sini itu pemantauan ini kita bisa dapat melihat nih kekurangan yang di mana aja gitu. Kekurangannya itu dipantau di sini dan nanti dikomunikasikan secara tepat waktu, dan hal-hal yang serius juga dapat dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Jadi gunanya dari pemantauan ini itu dalam cakupan luas ya. Nah, baik, dan submateri yang selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Baik, kita masuk ke submateri yang selanjutnya, yaitu evaluasi sistem pengendalian internal akuntansi. Sebelumnya, kita akan membahas pengawasan sistem pengendalian internal, di mana sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan juga kepada dewan direksi. Nah, terdapat beberapa metode utama dalam melakukan pengawasan kinerja, yaitu yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal, yaitu efektivitas pengendalian internal dapat diukur menggunakan evaluasi formal ataupun penilaian yang dilakukan secara mandiri. Untuk melakukan evaluasi, bisa dibentuk tim khusus yang melakukan evaluasi atau dapat dilakukan dengan audit internal. Kemudian yang kedua yaitu implementasi pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif melibatkan pelatihan dan pendampingan karyawan, pemantauan kinerja mereka, perbaikan kesalahan, dan pengawasan terhadap karyawan yang memiliki akses terhadap aset perusahaan. Pengawasan sangat penting dalam organisasi atau perusahaan yang tidak melakukan pelaporan tanggung jawab atau pemisahan tugas yang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, di mana sistem akuntansi pertanggungjawaban meliputi anggaran, kuota, jadwal, biaya, dan standar kualitas. Kemudian perusahaan akan membandingkan kinerja aktual dengan apa yang direncanakan, lalu perusahaan akan melaksanakan prosedur untuk menyelidiki dan mengoreksi perbedaan yang signifikan. Kemudian yang keempat, yaitu mengawasi aktivitas sistem. Paket perangkat lunak yang dimiliki oleh manajemen dan analisis risiko meninjau langkah-langkah keamanan komputer dan jaringan, mendeteksi akses ilegal, menguji kelemahan dan kerentanan, melaporkan kelemahan yang ditemukan, dan menyarankan perbaikan. Parameter biaya dapat dimasukkan untuk menyeimbangkan tingkat
toleransi risiko, dan efektivitas biaya yang dapat diterima. Kemudian yang kelima yaitu melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Jadi Business Software Alliance atau BSA melacak dan mendenda perusahaan yang melanggar perjanjian lisensi perangkat lunak. Untuk mematuhi hak cipta dan melindungi diri dari tuntutan hukum pembajakan perangkat lunak, perusahaan harus melakukan audit perangkat lunak secara berkala. Harus ada cukup lisensi untuk semua pengguna, dan perusahaan tidak boleh membayar lisensi lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu menjalankan audit berkala. Audit keamanan eksternal, internal, dan jaringan dapat menilai dan memantau risiko serta mendeteksi penipuan dan kesalahan. Auditor harus secara teratur menguji kontrol sistem dan secara berkala menelusuri berkas penggunaan sistem untuk mencari aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang ketujuh yaitu mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Petugas keamanan komputer bertanggung jawab atas keamanan sistem, terlepas dari fungsi sistem informasi, dan melapor kepada kepala operasi atau kepada CEO. Kemudian banyak perusahaan menggunakan konsultan komputer eksternal atau tim internal untuk menguji dan mengevaluasi prosedur keamanan dan sistem komputer mereka. Kemudian yang kedelapan yaitu menyewa spesialis forensik. Jadi penyelidik dengan keterampilan komputer untuk mengungkap pelaku penipuan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Forensik komputer dapat dibandingkan dengan melakukan otopsi pada sistem komputer untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan serta siapa yang melakukannya, dan kemudian menyusun bukti yang dibutuhkan pengacara untuk membuktikan tuduhan di pengadilan. Beberapa masalah yang lebih umum diselidiki adalah penggunaan internet yang tidak tepat, penipuan, sabotase, kehilangan, pencurian, atau kerusakan data. Kemudian yang kesembilan yaitu memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Lalu yang ke-10, mengimplementasikan hotline penipuan. Jadi pada intinya perusahaan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melaporkan jika adanya kecurangan atau penipuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis biaya manfaat untuk ancaman, dampak, resiko, dan pengendalian tertentu. Nah, jadi ini merupakan proses penilaian yang penting dalam pengendalian sistem informasi akuntansi. Nah, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang mungkin mengganggu operasi bisnis, menilai dampak finansial maupun operasional jika ancaman tersebut terjadi, serta menentukan kemungkinan atau probabilitas dari ancaman tersebut menjadi kenyataan. Nah, yang pertama itu ada ancaman. Jadi ini merupakan suatu potensi kejadian yang dapat mengganggu sistem, baik yang berasal dari luar maupun dalam perusahaan. Seperti contohnya itu ada ancaman kehilangan data, kemudian pencurian aset, dan serangan cyber. Nah, analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan sepadan dengan manfaat yang diberikan, yaitu dalam bentuk pengurangan risiko atau potensi kerugian yang dapat dicegah. Selanjutnya, kita masuk ke dampak. Jadi ini merupakan konsekuensi atau kerugian yang terjadi jika suatu ancaman benar-benar terrealisasi. Nah, analisis ini bertujuan untuk mempertimbangkan analisis biaya manfaat dalam menentukan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Jadi jika dampak yang dihasilkan sangat signifikan, maka manfaat dari pengendalian menjadi lebih besar dan mungkin akan lebih bijaksana untuk menerapkan pengendalian yang lebih kuat meskipun biayanya akan lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke resiko. Jadi ini merupakan kombinasi dari probabilitas terjadinya ancaman dan dampak jika ancaman tersebut terjadi. Nah, analisis risiko ini melibatkan perkiraan seberapa besar kemungkinan ancaman terjadi dan gimana pengendalian dapat mempengaruhi risiko ini. Nah, terdapat rumus yang sering digunakan itu adalah risiko sama dengan probabilitas dikali dengan dampak.
di mana jika probabilitas dan dampak suatu ancaman sangat tinggi, maka resiko tersebut mungkin cukup besar untuk mendorong perusahaan menerapkan pengendalian yang memadai, meskipun biayanya signifikan. Yang terakhir itu ada pengendalian tertentu, jadi ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, mendeteksi, atau mengurangi dampak dari suatu ancaman. Nah, pengendalian tertentu ini dapat mencakup pencegahan seperti kebijakan keamanan data atau pelatihan karyawan. Baik, seluruh pemaparan materi telah selesai. Maka masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu perusahaan A mengalami penurunan profit secara tiba-tiba yang tidak terjelaskan. Maksudnya itu adalah penurunan profit ini secara tiba-tiba tanpa ada kejelasan gitu, tanpa dijelaskan bagaimananya. Nah, setelah diselidiki, ternyata ditemukan adanya manipulasi laporan keuangan oleh seorang karyawan di perusahaan tersebut. Nah, sistem yang ada ini tidak memiliki pengendalian internal yang kuat sehingga memungkinkan karyawan tersebut memanipulasi data tanpa terdeteksi. Bagaimana sih penyelesaian dari kasus tersebut? Di sini kami menemukan penyelesaiannya itu adalah dengan cara perusahaan A ini perlu memperkuat pengendalian internal mereka dengan menerapkan elemen-elemen seperti pembatasan akses gitu, di mana karyawan yang memproses transaksi ini tidak memiliki akses untuk menyetujui atau merevisi laporan gitu. Jadi selain itu, audit internal reguler dan penerapan software akuntansi juga dilengkapi dengan pelacakan aktivitas gitu. Nah, pelacakan aktivitasnya itu berupa pelacakan aktivitas pengguna atau user activity tracking, dapat membantu mengidentifikasi manipulasi dari tahap awal gitu. Dan kejanggalan dari tahap awal itu akan terdeteksi gitu dengan cara tadi menggunakan pelacakan aktivitas penggunaan atau user activity tracking. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.